Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Mungkin beberapa dari kalian atau mungkin semuanya nih yang nonton video kali ini itu suka banget nge-share video atau foto kalian di sosial media. Contohnya kayak di Instagram atau di WhatsApp Stories atau yang lainnya lah. Nah, waktu kita tag pakai kamera iPhone kita itu udah paling oke banget. Pokoknya kualitasnya udah paling maksimal lah. Nah, waktu kita coba sharing di Instagram Stories misalnya atau WhatsApp Stories itu baru kerasa banget buriknya lah ya. Karena katanya itu kekompres gitu. Nah, di video kali ini kita akan ngasih tahu kalian 6 tips cara setting kamera yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke, untuk tips yang pertama yaitu kalian harus ngatur formatnya dulu. Nah, untuk cara ngatur format kamera itu kalian bisa pergi ke setting, kemudian kalian scroll ke bawah, biasanya di pojok bawah itu ada kamera di sebelah sini. Nah, kalian tinggal pilih format. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu High Efficiency dan juga Most Compatible. Nggak usah bingung, keduanya itu kalau dari segi kualitas, aku rasa sih nggak jauh beda, alias masih sama-sama aja. Kemudian perbedaannya ada di mana? Kalau aku lihat itu ada di dua hal, yaitu yang pertama di size atau ukurannya, dan juga di formatnya. Nah, jadi untuk High Efficiency, formatnya itu untuk fotonya itu adalah H, kemudian untuk videonya adalah HEVC. Dan untuk ukurannya itu bakal lebih kecil. Kenapa? Karena format ini itu adalah format dari Apple. Nah, terus untuk yang most compatible itu format kameranya itu adalah JPEG dan untuk format videonya adalah H264. Terus bedanya di mana, Min? Nah, untuk high efficiency itu hasil kamera atau hasil foto atau hasil videonya itu nggak bisa dibaca di aplikasi pihak ketiga. Semisal kalian pengen ngedit foto kalian di Photoshop atau pengen ngedit video kalian di Adobe Premiere atau Adobe After Effects, itu nggak bisa kalian pakai yang high efficiency, tapi kalian pakai yang most compatible. Kenapa? Karena untuk yang most compatible itu bisa dibaca oleh Photoshop dan juga Adobe After Effects atau Adobe Premiere. Nah, terus kelebihannya di mana? Untuk high efficiency itu kelebihannya kalian bisa dapat ukuran yang lebih kecil daripada most compatible. Kurang lebih selisihnya tuh bisa sampai 2 kalinya loh. Jadi misal kalian foto pakai high efficiency itu 1 MB, nah kalau pakai most compatible itu bisa sampai 2 MB. Jadi ini sebenarnya sih tergantung kebutuhan kalian. Kalau misal kalian itu suka nyimpen-nyimpen foto dan nggak begitu profesional, maksudnya tuh nggak digunakan untuk profesional, aku saranin kalian pakai yang high efficiency agar kalian bisa nyimpen banyak banget foto dan video. Nah, tapi untuk kalian yang berada di jalur profesional, maksudnya kalian yang pakai iPhone itu untuk profesional, misal untuk edit video atau foto, aku saranin kalian pakai yang most compatible agar kalian bisa terbantu ketika kalian pengen pakai aplikasi pihak ketiga kayak Adobe Photoshop, Adobe Premiere, atau Adobe After Effects. Oke, untuk tips yang kedua yaitu atur format videonya. Itu ada di bawah format persis yang tadi ya, yaitu record video. Kita bisa klik di sini. Kemudian di sini aku note dulu ya, aku pakai iPhone 11 Pro Max. Jadi di sini kita dapat 3 settingan yaitu 4K, 1080 dan 720. Untuk FPS-nya itu ada 3, ada yang 60 fps, ada yang 30 fps dan ada yang 24 fps. Nah, aku saranin nih untuk semua series iPhone ya, ini untuk semua series iPhone, aku saranin kalian pilih yang FHD atau Full HD yang 1080 dan untuk FPS-nya itu sesuai kebutuhan kalian. Semisal kalian nih, balik lagi, kalau kalian cuma pengen nyimpen foto atau video dan hanya untuk Instagram Stories aja atau WhatsApp Stories, itu aku saranin yang Full HD atau FHD yang 1080 kemudian yang 30 fps. Kenapa? Karena kalau misal kalian nge-share di story atau di Instagram feed atau di stories WhatsApp, itu secara otomatis misal kalian ngerekam 60 fps nih, udah bagus-bagus, kalian share di sana itu bakal kekompres jadi 30 fps. Jadi sayang banget ya. Mending kalian langsung aja yang 30 fps, udah hemat data juga dan ukurannya juga bakal lebih kecil lagi. Kemudian kalau yang 60 fps itu aku saranin untuk kalian yang bekerja di bidang profesional. Itu aku saranin yang 60 fps. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa diedit kembali di aplikasi pihak ketiga yang udah aku tadi jelaskan ya. Jadi ini semua tergantung sama kebutuhan kalian ya. Kalau kalian cuma pengen nyimpen-nyimpen aja, aku saranin yang 30 fps aja supaya bisa nyimpen lebih banyak lagi. Nggak takut memori kalian bakal habis. Tapi kalau kalian ada di bidang profesional, aku saranin sih kalian nyimpen yang 60 fps, Full HD 60 fps.
Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu atur FPS-nya yang paling tinggi untuk record slow motion. Nah, di sini record slow motion itu ada di bagian bawahnya record video tadi. Nah, kita saranin untuk record yang slow motion itu FPS-nya yang paling tinggi. Kalau di sini karena aku pakai iPhone 11 Pro Max, jadi FPS tertingginya itu ada di 240. Kenapa aku saranin yang tertinggi? Karena untuk video slow motion itu kalau bisa sih pakai FPS yang tertinggi supaya ketika kita rekam slow motion itu video yang dihasilkan tuh bakal smooth banget, jadi nggak patah-patah. Kalau misal 120 itu kayaknya bakal patah-patah banget, dan untuk slow motion itu bakal kelihatan banget loh patah-patahnya. Dan untuk tips yang ini aku rasa sih untuk semua kalangan ya, maksudnya untuk yang bidang profesional juga iya, atau kalian yang pengen nyimpen-nyimpen foto atau video doang, juga aku saranin pakai ini supaya apa? Supaya hasilnya tuh maksimal ya, dan ya minimal udah bagus lah kalau udah 240 fps. Next, kita masuk ke tips yang keempat, yaitu mengatur fitur HDR. Untuk fitur HDR sendiri itu ada di pojok bawah ya, dan fitur ini itu ada di series iPhone X ke atas. Untuk series iPhone X ke bawah aku rasa nggak ada. Nah, fungsi dari fitur HDR itu apa? Jadi Smart HDR itu kalau kita aktifin tone warnanya jadi lebih banyak. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang bekerja di bidang profesional. Namun kalau semisal kita matikan, itu tone warnanya jadi jauh lebih sedikit, dan otomatis size filenya itu juga jauh lebih sedikit. Ini cocok banget untuk kalian yang semisal cuman pengen nyimpen-nyimpen foto aja, karena sayang banget kalau semisal kalian nyalain tapi kalian nggak bekerja di bidang profesional, nantinya malah menu-menuin size pada iPhone kalian. Jadi aku saranin sih untuk yang profesional dinyalain, tapi untuk yang non profesional atau cuman untuk happy-happy aja atau cuma fun-fun aja, aku saranin kalian matiin aja. Oke, kita masuk ke tips yang kelima, yaitu mengaktifkan mirror front camera. Jadi mirror front camera itu kalau misal kalian aktifkan, itu bakal kalian tuh kayak bercermin kayak gitu. Jadi langsung aja aku contohin ya, biar lebih mudah untuk menjelaskan. Jadi misal nih, sekarang aku nyalain mirror front kameranya. Kemudian aku buka kamera dan aku foto. Ini pakai tangan kiri ya aku ya guys, ini pakai tangan kiri. Jadi aku foto pakai kamera depan dulu. Kita coba, ini tangan kananku bakal keangkat satu. 1, 2, 3. Nah, kalau udah sekarang aku offin mirror front kameranya. Oke, sekarang kita akan coba foto lagi dan kita akan lihat perbedaannya ya. Ini tangan kanan yang aku naikin, kayak 1, 2, 3. Nah, di sini akan terlihat perbedaannya ya. Ini ketika aku offin mirror front kameranya. Tangan kananku itu ada di kiri dan cahayanya ini atau lightningnya ada di sebelah kanan. Sedangkan kalau kita nyalain, itu tangan kananku ada di bagian kanan dan untuk lightningnya itu ada di bagian kiri. Jadi seperti kita bercermin kalau semisal kita nyalain mirror front kameranya. Tapi kalau kita offin itu ya seperti posisi kita sekarang. Jadi seperti itu sih. Kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu mengaktifkan grid line. Jadi grid line itu apa? Grid line itu adalah garis bantu yang ada pada kamera. Jadi ada di atasnya mirror front kamera yang tadi ya, ada di bagian sini. Kalau kita offin nih, misal kita offin, itu waktu kita buka kamera itu nggak ada garis bantunya sama sekali. Mungkin bisa diperdekat ya. Tuh, jadi nggak ada garis-garis pembantu kayak gitu. Nah, tapi kalau misal nih kita nyalain bagian grid line-nya, nah kalian bisa lihat perbedaannya ya. Sebentar, aku coba ganti dulu. Nah, di sini ada garis bantu. Mungkin nanti di kamera bakal kelihatan ya, warna putih ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar kita bisa terbantu ketika kita mengambil gambar. Semisal kalian pengen ngambil objek yang ada di tengah seperti ini. Kalian tinggal arahin aja di tengah, di bagian kotak tengah. Nah, kalian bisa foto di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal miring ke kiri dikit atau ke kanan dikit. Kalau udah pakai grid line, kalian bisa bener-bener taruh di bagian tengah. Dan ini juga membantu kalian yang suka fotografi. Kalian bisa pakai beberapa teknik-teknik, semisal kayak rule of third, kita taruh di pojok sini semisal. Nah, jadinya hasilnya tuh lainnya nggak bakal kelihatan kok di di hasil fotonya, cuman hasilnya tuh bakal lebih akurat aja. Nah, semisal ini jadi bener-bener di mid, kemudian di sini kita pakai rule of third juga bakal ada di pojok sini. Jadi ini membantu kita dalam menggunakan kamera yang ada pada iPhone kita. Nah guys, kesimpulannya nih, untuk kalian yang non-profesional dan pengen pakai kamera iPhone itu dengan maksimal, itu aku saranin settingan yang seperti ini ya guys. Pertama, kalian buka setting, pilih kamera, kemudian untuk formatnya itu kalian ganti yang high efficiency. Kenapa? Karena filenya bakal kecil-kecil, jadi size-nya kalian bisa lebih awet. Kemudian kalian juga untuk record videonya itu di 1080 HD yang 30 fps saja. Kenapa?
Karena nanti kalau diupload ke sosial media juga bakal dikompres 30 fps. Kemudian untuk grid sama mirror front kamera itu sesuai kebutuhan kalian aja. Misal kalian terbantu sama grid, itu aku saranin dinyalain aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian untuk mirror front kamera juga sama sesuai kebutuhan. Kalau kalian terbantu juga dinyalain. Kalau enggak juga nggak usah dinyalain. Untuk Smart HDR itu kalian bisa off-in aja agar size-nya jadi lebih kecil. Soalnya kalau kalian nyalain itu jadi lebih besar, bisa sampai 2 kali lipatnya. Nah, itu untuk non-profesional. Kalau yang profesional itu aku saranin settingan yang seperti ini. Untuk format kalian pilih yang most compatible. Kemudian untuk record video kalian pilih yang 60 fps. Kemudian untuk record slow mo sama ya semua ya, 720 240 fps. Ini agar smooth. Kemudian untuk grid sama mirror front kamera itu terserah sama kalian. Tapi untuk grid kayaknya sih aku wajibin nyalain karena kita di bidang profesional. Kemudian untuk mirror juga mungkin bisa dinyalain, mungkin bisa enggak. Ini sesuai kebutuhan. Nah, untuk Smart HDR-nya kita saranin untuk nyalain aja. Kenapa? Agar tone warnanya lebih banyak. Jadi ketika kita ngedit di aplikasi pihak ketiga itu jauh lebih mudah. Jadi settingan ini bisa membantu kalian, misal kalian itu sedang foto produk atau sedang syuting produk, itu aku saranin pakai settingan ini. Kenapa? Agar hasilnya tuh bisa benar-benar maksimal. Oke guys, itu dia ke-6 tips yang udah aku share ke kalian cara setting kamera yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau semisal ke-6-nya itu bermanfaat banget untuk kalian, jangan lupa ya untuk like. Dan kalau semisal kalian punya tambahan lain atau pengen tanya-tanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah nih. Jangan lupa juga untuk subscribe nih dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nih nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. So kayak gitu aja sih video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. I fix it, we can fix it.